Salam. Shalom Adek. Berjumpa lagi dengan Kak Ito dan Adek. Oke adik-adik, masih semangat kan? Masih dong. Oke. Untuk kita memulai memasuki sekolah minggu kita hari ini, mari kita angkat pujian dari terbit matahari. Oke, kayaknya tadi kurang semangat deh. Iya deh. Adik-adik yang di rumah, ayo yang lebih semangat lagi. Kita menyanyi lagu Kasih Yesus Indah-Indah Indah. Sambil berdiri ya. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Semuanya tetap semangat ya. Ayo. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesusku. Sekali lagi dengan terus semangat. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesusku. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan sekolah minggu dan juga doa pengakuan dosa.
Untuk itu, adik-adik yang di rumah dan KED berkelipar, ayo kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa. Tapi sebelum doa, mari kita menyanyi Selamat Pagi Bapa. Setiap doa yang baik Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur muliakan Allah Bapa Putra Kudus. Terima kasih. Sekali lagi mari kita hayati hidup kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur memuliakan Allah Bapa Putra Kudus. Terima kasih. Baik adik-adik semua, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu, hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur hari ini kami masih bisa memulai sekolah Minggu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati ibadat sekolah Minggu kami hari ini boleh berjalan dari awal sampai berakhirnya dengan baik. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu juga mau meminta ampun atas setiap salah dan dosa yang telah kami lakukan, menyakiti hati teman-teman, hati orang tua, bahkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sertai kami, kuduskan kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Ampuni kami, terima kasih Tuhan, amin. Oke adik-adik, yang tadi berdoa dengan sungguh-sungguh, percaya Tuhan sudah mengampuni setiap salah dan dosa yang adik-adik lakukan. Ayo kita menyanyi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lengan, aku ini
sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke adik-adik, kita akan doa firman dan pembacaan firman Tuhan. Untuk itu firman dan yang cerita hari ini akan dibawakan oleh Kak Caca. Baik adik-adik, Kak Caca akan menceritakan tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Kak Caca minta adik-adik yang masih tidur-tiduran sambil nonton, ingat, kita bukan jadi penonton, tapi kita sedang mengikuti ibadah. Jadi semua duduk yang manis, yang rapi, kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Tuhan, kami telah memuji, membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati agar firman ini tidak hanya kami dengar, tapi Tuhan mampukan kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 15 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15, tuduhan terhadap Stefanus. Setelah Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus
menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ya adik-adik, tema kita hari ini adalah taat sampai akhir hayat. Nah, hari ini kita mendengarkan cerita dari seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Stefanus. Ia murid Tuhan Yesus yang sangat taat dan setia hingga akhir hidupnya. Stefanus bersama Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus dipilih menjadi diaken untuk melakukan pelayanan bagi janda-janda dan murid-murid Tuhan Yesus yang jumlahnya semakin banyak. Stefanus adalah orang yang penuh iman, kuasa, karunia, dan Roh Kudus. Ia dapat mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Hal tersebut membuat orang Libertini membenci Stefanus dan bersekongkol untuk melawan dia. Stefanus dibawa ke mahkamah agama untuk diadili. Di sana ada saksi-saksi palsu yang disewa untuk menfitnah Stefanus. Mereka mengatakan hal yang tidak benar tentang Stefanus. Stefanus dituduh menghujat Musa dan Allah, serta menghina bait Allah dan hukum Taurat. Pada saat Stefanus dibawa ke mahkamah agama dan diadili, orang banyak melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Di pengadilan itu, Stefanus menjawab tuduhan orang-orang dengan penuh hikmat dan keberanian. Ia juga mengatakan bahwa ia melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Namun, hal itu membuat mereka marah dan membawa Stefanus keluar kota dan melempari Stefanus dengan batu. Ketika ia dilempari batu, Stefanus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menerima rohnya. Setelah itu, ia berlutut dan berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Ia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni orang-orang yang menganiaya Stefanus. Setelah mengatakan hal tersebut, Stefanus meninggal. Stefanus taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan juga menginginkan kita menjadi anak-anak yang taat akan perintah Tuhan. Kisah Stefanus merupakan contoh ketaatan dan kesetiaan yang dilakukan murid Tuhan Yesus yang senantiasa taat kepada Tuhan hingga akhir hidupnya. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga harus senantiasa taat kepada Tuhan Yesus. Hal tersebut dapat dilakukan oleh adik-adik dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Misalnya, adik-adik rajin sekolah minggu. Walaupun kita cuma sekolah minggunya dari rumah, tapi adik-adik harus tetap rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik juga harus rajin mendengarkan firman Tuhan, mematuhi firman Tuhan dan melakukannya. Taat kepada Tuhan juga adik-adik bisa wujudkan ketika adik-adik bersedia mendengar dan patuh kepada perkataan orang tua
guru di sekolah maupun guru di sekolah minggu. Tuhan memanggil manusia untuk menjadi rekan sekerja dan menjadi saksinya. Agar tugas panggilan tersebut dapat dilakukan dengan baik, manusia harus senantiasa taat kepada Tuhan. Bukan karena menginginkan sesuatu, bukan juga karena takut dan terancam, bukan juga hanya taat pada saat-saat dan situasi tertentu saja. Manusia harus senantiasa taat pada Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Sama seperti Stefanus yang senantiasa taat kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Melalui pelajaran hari ini, adik-adik harus belajar untuk taat kepada Tuhan sampai akhir hayat. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Amin. Oke, adik. Jadi tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Caca. Nah, jadi tema dari cerita kita hari ini adalah taat sampai akhir. Dan inti yang akan kita baca, yang kalau kita baca ulang di adik-adik, yaitu manusia harus senantiasa taat kepada Tuhan sepanjang hidupnya, sama seperti Stefanus yang taat kepada Tuhan sepanjang hidupnya. Oke adik-adik, ingat ya, hari ini firman yang kita dengar boleh kita mengerti, pahami, dan dengan tuntunan Roh Kudus, ayo kita laksanakan firman Tuhan. Yuk kita menyanyi, dengar dia panggil nama saya. Oke, dengan semangat semuanya, ayo kita menyanyi. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa penutup yang akan dibawakan oleh Kak Edi. Sebelumnya, mari kita siapkan hati, kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus selamanya.
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi dengan penuh ayat. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, baik semuanya angkat tangan, dimanis, kita panggil Tuhan berdoa. Ini semua angkat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah yang telah Kau berikan kepada kami semua sampai dengan saat ini ya Bapa. Bapa, sekarang kami ada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin berdoa buat pemerintah ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati pemerintah kami, tenaga medis, agar mereka bisa dengan bijak menangani virus ini ya Bapa. Dan juga Tuhan memberkati virus ini COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kami semua agar daya tubuh kami bisa kuat dan kami bisa menjalani hari-hari kami. Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak kami dan berkati dalam pertumbuhan mereka, pribadi lepas pribadi dan keluarganya, orang tuanya. Tuhan Yesus memberkati mereka semua ya Bapa, agar mereka bisa menjalani hari mereka dengan baik dan terus diberkati oleh Engkau. Bapa, kami juga berdoa untuk para guru-guru sekolah minggu yang selalu setia untuk melayani Engkau. Tuhan Yesus memberkati para pelayan ini ya Bapa, agar mereka senantiasa sehat dan juga mereka bisa terus melayani Engkau. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur atas firman dan juga persembahan yang telah kami dengar dan berikan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Tuhan, sekarang kami mau pulang. Tuhan Yesus memberkati kami agar kami sampai dengan kami dengan selamat dan tidak kurang dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Oke adik-adik, kita sudah masuk dalam new normal. Jangan lupa yang mau keluar-keluar, ayo rajin cuci tangan. Yang keluar jaga jarak dan selalu pakai masker. Ya, sampai jumpa minggu depan. Usai sekolah minggu. Usai sekolah minggu, mari kita pulang. Dadah bye-bye, sampai minggu depan. Usai sekolah minggu, hari minggu ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.